Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan materi berikutnya, lanjutan dari subjek hukum. Kita akan bicara badan usaha yang tidak atau yang bukan berbadan hukum. Sebelum kita bicara masuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, kita akan lihat bahwa yang namanya perusahaan itu juga merupakan subjek hukum. Sudah saya jelaskan dalam minggu sebelumnya, di mana subjek hukum yang berupa badan hukum atau badan usaha itu merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan usaha atau suatu perusahaan itu bisa ada perusahaan swasta atau perusahaan negara. Perusahaan swasta dikelola oleh swasta murni, perusahaan negara ada yang berbentuk perum dan ada yang berbentuk PT Persero. Sedangkan ada lagi istilah yang tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan perseorangan yang tidak memiliki badan hukum dan didirikan oleh satu orang dengan usaha, biasanya home industry atau salon kecantikan, rumah makan, angkutan atau perusahaan pengangkutan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan perusahaan persekutuan yang bukan berbadan hukum secara swasta itu adalah berbentuk firma dan CV atau Commanditaire Vennootschap. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum ada yang berbentuk perseroan terbatas, ada yang berbentuk yayasan, ada yang berbentuk koperasi, ya. Oleh karena itu perbedaannya nanti akan kita bahas dalam materi berikutnya. Pengaturan dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV dan firma itu diatur dalam ketentuan Kitab Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sedangkan PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan selanjutnya koperasi diatur di dalam Undang-Undang 25 Tahun 92 yang sampai saat ini masih berlaku. Tempo hari pernah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, akan tetapi karena isinya lebih banyak mengarah ke perseroan terbatas, maka kemudian undang-undang tersebut dibatalkan hasil dari judicial review. Dan sampai saat ini Undang-Undang Koperasi itu belum ada, jadi masih mengikuti undang-undang yang lama, yaitu Nomor 25 Tahun 92. Nah, sedangkan perusahaan negara atau badan usaha milik negara atau BUMN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang terdiri dari Perum dan perusahaan PT Persero. Perum itu modal keseluruhannya adalah milik negara, sedangkan PT Persero 51% modalnya milik negara dan 49% modalnya milik swasta. Selanjutnya, suatu perusahaan mungkin saja didirikan tanpa akta pendirian, karena kalau dia berbentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan kecil tanpa akta notaris. Selanjutnya, untuk perusahaan-perusahaan perseorangan lainnya yang berorientasi pada keuntungan dan atau laba, perlu akta notaris guna menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendirian perusahaan tentunya harus dibuat di hadapan notaris, khususnya badan usaha yang berbentuk CV dan firma. Kenapa? Akta notaris merupakan akta otentik yang dapat menjadi alat bukti tertulis di pengadilan apabila terjadi dispute atau sengketa. Perusahaan persekutuan bukanlah perusahaan yang berbadan hukum. Adapun syarat sahnya perjanjian, tadi saya sudah sebutkan diatur di dalam pasal 1320 yang terdiri dari yang pertama adalah kesepakatan atau sepakat. Sepakat di sini tidak dalam tekanan. Artinya sama-sama bersukarela melakukan perjanjian. Yang kedua cakap. Cakap di sini artinya adalah dewasa hukum. Dewasa hukum menurut hukum perdata yakni 21 tahun, dan dia tidak berada di bawah pengampuan atau wali, misalnya anak yang belum cukup umur ataupun orang-orang yang masuk dalam kategori pemadat, penjudi, pemabuk,
dan lain sebagainya. Ini dua syarat yang sepakat dan cakap disebut dengan syarat subjektif. Apabila bermasalah atau tidak sesuai dengan aturan dalam 1320, maka berakibat hukum adalah dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga, yaitu objek atau suatu hal tertentu, ini maksudnya adalah objeknya atau yang diperjanjikan itu adalah jelas. Misalnya jual beli kendaraan, itu harus jelas merek, tahun, nomor spare part, nomor sasis, nomor STNK, warna kendaraan, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya beli tanah harus jelas sertifikatnya hak milik, HGB atau HGU, kemudian luasnya berapa, gambar situasinya di mana, surat ukurnya bagaimana, itu sudah harus jelas. Nah, selanjutnya syarat yang terakhir, syarat yang keempat, yaitu kausa yang halal atau sebab yang halal. Di sini artinya sesuatu yang diperjanjikan itu adalah tidak ilegal atau semua itu harus legal. Misalnya yang tidak diperbolehkan adalah misalnya jual beli organ tubuh manusia atau jual beli manusia atau trafficking. Nah, apabila syarat yang ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka berakibat hukum pada batal demi hukum atau niteh dalam bahasa Belandanya. Baik badan usaha yang tidak berbadan hukum ini tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tempo hari, sedangkan saat ini khusus untuk Komanditer Vennootschap atau CV harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sejak 2019 kemarin. Sedangkan badan hukum yang berbentuk PT atau badan usaha berbadan hukum, dia harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pendirian dari suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum harus sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kita bicara berikutnya adalah kita bahas salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu firma. Firma itu apa? Firma itu adalah nama bersama. Firma itu merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok firma adalah satu, persekutuan perdata, kedua, dia menjalankan perusahaan, yang ketiga, penggunaan dengan nama bersama, yang keempat, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Nah, penggunaan nama bersama dalam firma ini bisa menggunakan nama seorang sekutu atau bisa menggunakan nama rame-rame dari para sekutu, ya, atau bisa menggunakan himpunan semua sekutu secara singkatan, bisa menggunakan nama bidang usaha yang dijalankan, dan atau menggunakan nama lain. Nah, cara mendirikan firma sama seperti badan usaha pada umumnya. Kita ke notaris, kemudian di dalamnya dibuat akta pendirian lengkap dengan identitas si para pihak dan lain sebagainya, dibuatkan oleh notaris. Kemudian di situ perbedaannya dengan badan usaha yang berbadan hukum, bahwa akta pendirian firma yang bukan badan hukum itu tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, hanya didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana kedudukan firma yang bersangkutan. Setelah itu kemudian diumumkan dalam berita negara atau tambaran berita negara dan didaftarkan di wajib daftar perusahaan atau WDP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82. Selanjutnya, firma sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum itu tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Berarti harta kekayaannya bercampur. Artinya di sini tidak ada pemisahan.
Oleh karena itu, tanggung jawab para sekutu merupakan tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Jadi para sekutu ini bertanggung jawab, walaupun dia bertanggung jawab secara pribadi, tapi juga bertanggung jawab untuk keseluruhan. Kenapa? Karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Keuntungannya firma adalah tidak ada syarat untuk berapa jumlah modal pendirian. Itu bedanya dengan badan usaha yang berbadan hukum. Jadi firma tidak ada ketentuan syarat modal dasar pendirian. Dan kedua, firma selain pemisahan harta kekayaan perusahaan, ya, tidak ada pemisahan harta kekayaan perusahaan, juga firma tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian saya akan langsung masuk kepada bentuk badan usaha yang bukan badan hukum, yaitu Komanditer Vennootschap atau CV. Komanditer Vennootschap ini merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Di dalam CV ini ada silent partner. Silent partner ini adalah sekutu diam-diam, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan inbreng atau menyerahkan uang atau menyerahkan barang atau berupa tenaga dan sebagai pemasukannya atau inbreng, dan tidak ikut dan atau tidak boleh dijadikan sebagai pengurus di dalam CV. Karena apa? Di dalam CV itu ada dua macam persekutuan, yakni sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer atau complementary partner itu adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu komanditer atau silent partner adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan. Kedua macam sekutu tersebut tetap melakukan penyerahan barang atau memasukkan uang secara bersama-sama di dalam suatu badan usaha CV, dan tetapi yang sekutu komanditer tidak boleh dijadikan sebagai pengurus CV. Dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan jumlah inbreng yang dimasukkan. Di dalam CV, saya ambil singkatnya saja, sama dengan firma, bahwa dia tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan, dan tetap didirikan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang dan menjadi akta otentik. Oleh karenanya, akta pendirian dalam CV pun sama, dia harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Hanya sekarang sejak tahun 2019 yang namanya CV sudah harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Sama seperti CV, sama seperti firma, CV tidak ada pemisahan harta kekayaan. Dan yang kedua, tanggung jawab bersama. Artinya tanggung jawab secara tanggung renteng sesuai dengan inbreng yang dimasukkan, sama dengan seperti di dalam firma. Selanjutnya, pembubaran CV itu disepakati bersama oleh para pendiri CV, dan pembubaran CV pun harus dilakukan di hadapan notaris kembali untuk dinyatakan bahwa CV tersebut bubar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi pihak ketiga. Begitupun dengan firma. Pembubaran firma atau berakhirnya firma juga harus dibuat akta berakhirnya firma sama dengan CV. Tujuannya untuk melindungi pihak ketiga agar semua permasalahan hutang piutang dapat diselesaikan oleh para pengurus baik firma maupun CV. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.